Dulu aku kira bisnis itu gampang. Jualan, dapat customer, cuan. Tapi ternyata aku salah. Dan akibatnya, duit bisnis selalu numpang lewat. Barang banyak yang gak laku. Capek-capek jualan tapi nggak kelihatan hasilnya. Dan parahnya, bukan aku doang yang ngalamin seperti ini. Tapi banyak banget pebisnis pemula yang mengulang kesalahan yang sama. Kalau aku bisa putar balik waktu dan kasih tahu diriku yang dulu, aku bakal kasih tahu dia 10 kesalahan pebisnis pemula dan cara menghindarinya biar aku nggak habis waktu dan duit. Jadi kalau kamu serius mau punya bisnis yang cuan, nonton sampai habis ya. Let's go! Oke, kita mulai dari kesalahan yang pertama, yaitu campur uang bisnis dengan pribadi. Nah, banyak banget yang masih melakukan kesalahan ini, dan jujur aku ngerti banget gitu, karena dulu aku juga begitu gitu. Mikirnya, ya udahlah nggak apa-apa pakai rekening yang sama, toh sama-sama duit aku. Apalagi, waktu itu aku tuh belum ngerti finance sama sekali. Waktu itu aku bisnisnya tuh masih sambil kerja kantoran, dan aku tuh bisnis jualan dropship baju. Anyway, aku cuma punya satu rekening bank waktu itu. Jadi, aku minta customer untuk transfer ke rekening yang satu itu, which is rekening yang aku pakai untuk biaya hidup sehari-hari. Akibatnya apa? Susah banget untuk cari tahu apakah bisnis dropship baju itu benar-benar menghasilkan duit apa enggak. Dan juga, gampang banget untuk kegoda pakai duit bisnis untuk keperluan pribadi. Karena ya campur aduk semua duitnya. Kalau saran dari aku sih, mau jualanmu masih baru mulai, mau bisnismu belum punya karyawan, kamu mau jualan apapun, bikinlah rekening terpisah khusus untuk bisnis. Biar semua transaksi bisnis pakai rekening itu dan semua transaksi pribadi pakai rekening pribadi. Kesalahan kedua itu nggak catat keuangan. Nah, dulu aku pernah pikir kalau misalnya patokan profit bisnis itu saldo rekening. Kalau mau tahu bisnis profit berapa, lihat saldo rekening. Tapi itu ngaco. Saldo rekening itu bukan profit bisnis. Kalau kamu mau tahu profit bisnis kamu itu sebenarnya berapa, kamu harus melakukan pencatatan keuangan. Nah, kamu bisa mulai dengan buat dulu pencatatan keuangan yang sederhana. Mungkin kamu bisa pakai Google Sheets atau aplikasi lain yang gratis gitu. Yang penting kamu mulai catat dulu. Nah, contohnya sederhana seperti ini gitu. Jadi kamu bikin suatu tabel gitu yang ada tanggal, kategori, terus jumlah masuk dan jumlah keluar. Ini pun sebenarnya belum cukup dan aku jujur sangat sarankan untuk bikin laporan keuangan yang proper. Tapi ya daripada nggak nyatet sama sekali, lebih baik ada catatan uang keluar dan uang masuk dulu. Kesalahan ketiga itu asal pasang harga. Kalau kamu pikir jualan itu harus yang paling murah baru bisa laku, congrats, kamu salah. Itu bukan untung, tapi buntung. Jadi gimana dong tentukan harga jual yang tepat? Nah, ada 3 langkah. Yang pertama, kamu harus hitung HPP dan biaya operasional. Nah, HPP itu bahan baku ya. Dan kalau misalnya biaya operasional itu seperti gaji karyawan, sewa toko, listrik, dan lain-lain. Langkah kedua itu estimasi profit margin gitu. Dengan harga jual yang kamu tentukan sementara, dan juga dengan HPP dan biaya operasional yang sudah kamu hitung tadi, coba kamu buat proyeksi atau estimasi kira-kira profit yang bisa kamu harapkan dengan harga jual tersebut itu berapa. Nah, kalau misalnya kamu nggak langsung menemukan yang tepat, it's okay. Karena biasanya pasti butuh beberapa kali trial dan error sampai bisa menemukan yang oke. Dan langkah ketiga adalah riset harga kompetitor. Karena suka nggak suka, customermu pasti bandingkan kamu dengan kompetitor gitu. Nah, jadi kalau kamu sudah menemukan tadi harga sementaranya pas lagi estimasi profit, coba kamu bandingkan harga sementara itu dengan kompetitor kamu. Lalu kamu lakukan adjustment biar kamu bisa tetap bersaing. Sebelum aku lanjut ke kesalahan berikutnya, aku lihat nih, banyak dari kalian yang nonton video aku ternyata belum subscribe. Jadi kalau misalnya kamu enjoy video-video aku dan kamu senang belajar tentang bisnis dan keuangan, jangan lupa untuk like dan subscribe biar YouTube bisa push video aku ke teman-teman lain yang lagi belajar bisnis juga sama seperti kalian. Oke? Thank you! Kesalahan keempat adalah stok kebanyakan. Siapa nih yang pernah terlanjur stok kebanyakan barang, ujung-ujungnya malah gak laku dan cuma jadi pajangan aja di gudang? It's okay, aku juga pernah. Makanya aku ngerti banget gitu. Aku yakin niat kamu pasti biar saat customer lagi mau belanja, stok kamu siap dikirimkan. Nah, tapi kamu juga harus realistis. Kita nih, pebisnis kecil, kemungkinan jualan kita di awal-awal belum begitu laku. Lebih baik kamu stok dikit, tapi sold out daripada kamu stok kebanyakan dan ujung-ujungnya nggak laku. Nanti lama-kelamaan
pasti customer kamu bertambah dan nanti kamu bisa stok lebih banyak barang. Dan aku ada tips nih buat kamu. Kalau misalnya sampai jualan kamu sold out dan habis pun, kamu masih bisa buka PO atau pre-order. Jadi kamu bisa tetap menerima orderan masuk meskipun stoknya masih menunggu. Kesalahan kelima itu fokus jualan, tapi lupa atur duit. Dulu aku pikir kalau jualannya laku, itu pasti bisnisnya sukses. Jadi dulu aku tuh bener-bener fokus banget untuk cari customer, untuk promosi. Tapi itu semua nggak guna kalau nggak bisa atur duit. Percaya deh, yes bener, jualan itu penting. Tapi kelola duit itu lebih penting. Nggak guna kalau kamu bisa cari duit yang banyak, tapi itu duitnya semua cuma numpang lewat karena kamu nggak bisa atur uang yang udah susah payah kamu cari. Jadi aku bocorin caranya biar kamu bisnisnya juga bisa menikmati cuan, nggak cuma jualannya aja yang laku. Pertama, seperti yang tadi aku udah bilang, pisahkan rekening bisnis dan pribadi. Kedua, lakukan pencatatan transaksi dan bikin laporan keuangan. Dan juga, kamu buat sistem bagi hasil kepada owner, biar kamu nggak cuma capek jualan doang, tapi kamu juga bisa menikmati hasil kerja keras kamu. Tapi aku ngerti banget, belajar keuangan bisnis itu nggak gampang dan nggak bisa kamu lakukan dalam video 10 menit gitu. That's why kabar baiknya, aku ada kelas khusus untuk keuangan bisnis buat kamu yang benar-benar serius mau belajar keuangan bisnis secara lebih mendalam. Di situ udah ada cara bikin laporan keuangan secara step by step, cara bikin sistem pembagian hasil kepada owner, dan masih banyak lagi. Jadi kamu bisa cek link di description atau di pin comments ya kalau mau ikutan. Oke, kesalahan yang keenam adalah jualan ke semua orang. Kalau kamu jualannya ke semua orang, maka kamu nggak akan menarik satu orang pun. Karena nggak ada yang merasa terpanggil nih sama produk kamu. Kamu harus bisa menargetkan satu orang yang spesifik, yang paling cocok untuk produk atau jasa kamu. Dan tiap kali kamu bikin iklan, tiap kali kamu jualan, tiap kali kamu mikir strategi, kamu bakal sesuaikan strategi atau promosi atau kata-katamu itu untuk menarik si target market ideal kamu itu. Biar gampang, di sini aku udah kasih template yang bisa kamu isi sendiri untuk membantu kamu menemukan profil target market idealmu. Kesalahan yang ketujuh adalah semuanya sendiri. Dulu pernah ada yang bilang ke aku, kalau bisa lakukan sendiri, ngapain harus rekrut orang? Dan aku nyesel aku percaya sama dia, karena itu ngaco. Yang ada, malahan kamu burn out dan rasa capek banget waktu kamu habis untuk ngurusin perintilan bisnis yang sebenarnya bisa dilakukan oleh orang lain. Owner itu seharusnya mikirin masa depan dan perkembangan bisnisnya, bukan stuck di tempat ngurusin perintilan bisnis. Kalau menurut aku sih, kalau bisa rekrut orang lain, ngapain lakuin semuanya sendiri gitu. Selama bisnis kamu memang butuh karyawan dan bisnis kamu juga mampu bayar gajinya, why not? Kesalahan yang ke-8 itu nggak bikin sistem dan SOP gitu. Nah, pas aku pertama kali mulai bisnis dekor aku, Elin Studio, aku pikirnya, customer juga masih sepi, ngapain lah bikin sistem, ngapain bikin SOP. Nah, akibatnya pas puji Tuhan akhirnya rame, aku kewalahan ngurusinnya dan malahan di antara tim aku banyak miskom, berantakan banget deh pokoknya. Akhirnya di situ aku belajar, kalau mau punya bisnis, ya harus punya sistem. Gitu. Apalagi kalau kamu ini bermimpi suatu hari kamu mau punya tim yang bantuin kamu gitu. That's why di awal-awal meskipun kamu masih kerjain semuanya sendiri, dicatatlah semua langkah-langkahnya biar nanti kekumpul jadi SOP yang bisa kamu oper ke tim kamu biar hasil kerja mereka sesuai dengan standar kamu. Terus aku juga pakai project management system dan ini yang aku pakai itu namanya Asana dan ini tuh gratis. Jadi ya oke banget gitu ya. Pokoknya semua project dekor ada di sana, semua invoice gitu. Basically ya semua tim aku juga bisa akses dan udah jelas banget lah semua progresnya biar mengurangi miskom juga. Kesalahan 9 itu gak siapin dana darurat. Percaya deh, bisnis itu penuh dengan plot twist. Dan kamu butuh dana darurat untuk bisa melindungi bisnis kamu dan cash flow bisnis kamu saat ada keadaan darurat atau yang tak terduga. Harus siapin berapa sih dana darurat? Ya idealnya 3-6 bulan biaya operasional. Nah misalnya kalau kamu dalam sebulan biaya operasionalnya itu 5 juta, nah berarti kamu harus siapin sekitar 3 bulan sampai 6 bulan, which is 15-30 juta. Apa nih dana daruratnya boleh dipakai gitu? Ya jujur, keadaan darurat atau yang tak terduga gitu. Misalnya contohnya, orderan lagi sepi banget, tapi kamu tetap harus bayar gaji dan sewa dan lain-lain.
Atau ada peralatan bisnis yang tiba-tiba rusak dan kamu harus ganti yang baru segera gitu. Atau nih, misalnya ada peluang bisnis yang bagus banget dan kamu butuh dana cepat. Meskipun kamu udah siapin dana darurat, ini nggak berarti kamu boleh lakukan kesalahan berikutnya, yaitu terlalu boros di awal. Sebisa mungkin kalau di awal-awal perintilan bisnis yang nggak penting-penting amat, kamu bisa cari alternatif yang gratis atau yang lebih murah dulu. Sampai bisnis kamu cash flow-nya udah lebih stabil dan kamu bisa pelan-pelan invest ke peralatan atau perintilan yang lebih bagus. Nih, langsung aku kasih contoh ya. Misalnya untuk foto produk, kamu belum punya budget untuk sewa fotografer atau beli kamera mahal. Ya udah, kamu foto dulu seadanya pakai HP. Kalau kamu belum ada budget untuk hire tim konten, ya kamu bisa bikin konten sendiri. Pakai Canva untuk edit foto gitu, atau kamu juga bisa bikin pakai CapCut atau InShot atau PixArt. Pokoknya banyak banget aplikasi gratis yang kamu bisa manfaatin. Kalau kamu belum ada budget untuk rekrut admin misalnya, ya udah tahanin dulu bales chat customer, ya bales sendiri. Terus untuk packaging, kamu nggak harus buang duit banyak untuk bikin custom packaging yang lucu-lucu. Kamu bisa aja beli packaging yang biasa-biasa aja, yang kamu bisa beli satuan di marketplace. Yang penting produk kamu bisa aman nyampe ke customer. Nah, dari segitu banyak kesalahan yang udah aku share, sekarang kamu mau tahu nih, kamu pernah lakukan kesalahan yang mana aja? Coba share di komen. Nah, buat kamu yang mau belajar atur keuangan bisnis tanpa ngerti accounting, kamu bisa lanjut ke videoku yang ini biar kamu makin pintar. Thanks for watching dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.